menyewa orang bertato dan bibirnya pecah bekas dibacok, dijahit kayak Frankenstein. Kemudian jenggotnya dipotong, banyak dikerik, kemudian dibiarkan seminggu sehingga keluar seperti kawat-kawat dan tatonya penuh. Disewalah preman pasar untuk menjadi debit kolektor, tukang pengambil utang. Akhirnya mengetuk keras, beng 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 pintunya. Mana bu? 7 juta. Seperti itu. Mana dia bilang, kasihan si ibu, ayo kita bantu. Itulah pada hakikatnya lintah darat. Maka para lintah darat masuk kepada kaidah ini. Kullu qardin jara naf'an. Setiap ada peminjaman namun dengan syarat harus mengambil manfaat, yang manfaatnya itu dinamakan riba di syariat, namun di dalam bahasa kita sekarang dijadikan dengan kalimat yang indah seperti di kebun-kebun yang indah, bunga. Maka kullu qardin jara naf'an, setiap meminjamkan uang ingin mendapatkan bunga, maka dia adalah riba. Paham sekarang apa makna riba? Maka orang-orang bankir di zaman sekarang, seperti tadi saya bilang, seakan-akan mereka pahlawan, dibutuhkan di saat susah, di saat anaknya sakit, jadi syak semua. Di saat anaknya sakit, maka dia membutuhkan uang dalam keadaan susah. Akhirnya pihak bank bagaikan the hero, pahlawan. Mari kita bantu si ibu tersebut. Setelah dibantu dan ternyata ketahuan udang dibelit batu, bahwa tujuannya adalah untuk menyembelih dari belakang, bukan dari depan tapi dari belakang. Maka si ibu ini akhirnya menjual sawah ladang dan sertifikat-sertifikat tanah yang tadinya 5 juta, 5 bulan kemudian menjadi 9 juta, 4 juta. Itulah ulah dari rentenir pemakan riba. Maka inilah hakikat dari riba. Ini dia yang dikatakan haram. Karena apa? Karena di sana sama sekali tidak ada kebaikan. Peminjaman beralaskan untuk kebaikan, namun pada hakikatnya keburukan. Dan ini masuk kepada riba sesuai ucapan Allah, ahalallahul bai'a wa harramar riba. Dan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilur riba wa maukilah wa katibain wa syahidain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengharamkan riba atau melaknat pemakan riba dan yang dimakani riba, orang yang meminjam ke bank untuk riba dan mengetahui dia akan disembelih dari belakang dan ridho, maka terkena laknatnya juga. Dan 2 penulis seperti teller yang menulis transaksi riba, wasyahidin, dan 2 orang saksi yang mempersaksikan tentang kontrak riba tersebut. Maka ini hukumnya adalah hukum yang haram, permasalahan riba. Namun arisan, apakah masuk kepada perkara dia mengumpulkan uang bulan ini setiap hari 100, maka akhir bulan 3 juta, kemudian diberikan kepada kumpulan, maka 3 juta, 3 juta, 3 juta, 10 orang jadi 30 juta, kemudian dia mendapatkan nomor pertama. Tapi nomor kedua, ketiga, sampai 10 dia membayar setiap bulan 3 juta. Maka uang yang dia terima 30 juta adalah uangnya dia. Dan lebih gamblangnya kami berikan tadi contoh, orang yang akhir nomor 10, maka dia setiap bulan membayar 3 juta, bulan kedua 3 juta diambil oleh temannya. Bulan ketiga 3 juta menjadi 30 juta yang mengambil temannya. Akhirnya dia nomor paling akhir dan dia memang yang belum satu-satunya, dia kumpulkan 3 juta dan dikumpulkan menjadi 30 juta bersama para teman-temannya. Akhirnya dia memboyong 30 juta dan dia telah membayar setiap bulan 3 juta sampai 10 bulan menjadi 30 juta.
Ini jelas bukan dari riba. Tidak ada faktor dari riba. Maka ini syubhat yang kita katakan tadi, jika dipandang dari segi di bulan pertama dia mengumpulkan 3 juta, mendapatkan 30 juta, wah riba. Tidak ada ucapan riba di sini. Dan yang kedua dikatakan, oh ini undian, ini lotre, maka hukumnya haram, kan judi. Maka kita jawab yang kedua ini, kalau hanya dari sekedar nama lotre, maka definisi bahasa Inggris pun sudah menjadi haram berarti. Karena arisan in English apa tadi? Lottery club. Maknanya undian dari kelompok. Klub, kelompok, lottery, undian. Oh, berarti dari segi nama aja lotre haram. Maka please, bahwa tidak semua yang namanya undian haram. Iya, setiap undian harus haram. Dipikirnya setiap undian yang terpikir adalah membeli kartu 100.000. Kemudian diundi oleh bandar yang kaya raya ini yang membuat permainan. Diundi, keluar nomornya, mendapatkan 1 juta. Kalau keluar, kalau tidak keluar, setiap dia membayar 100, akhirnya tidak mendapatkan sesuatu, paling mendapatkan, biar tidak marah, boneka. Yang boneka dari 100.000 itu mungkin hanya 10.000. Nih boneka, karena nomornya tidak keluar biar nggak sedih. Boneka 10.000, uang yang keluar 100.000. Mana 10.000, 90.000 dimakan sama bandar. Ini dia yang namanya lotre. Ini dia yang namanya judi, untung-untungan. Di mana dia membeli tiket 100.000, diundi nomornya, keluar dapat 3 juta sesuai kesepakatan. Ada 3 juta, ada 5 juta, senang dia. Namun setelah 1 kali menang, si bandar pun lebih cerdik. Tidak akan mengeluarkan nomor-nomornya lagi. Setiap dia mendapat undian nomor 59 akan keluar 57, 62. Akhirnya setiap dia membeli uang 100.000 tiket hanya dapat boneka. Itu baru undian yang haram. Faham? Ini namanya judi. Gimar. Namun kalau hanya sekedar subhat, ini diundi kan? Iya. Oh haram lah, kan undian, kan judi. Kita bilang, Pak itu judi. Seperti tadi gambarannya dengan bandar, membeli tiket 100 mendapatkan 5 juta. Jika tidak keluar nomornya, hanya diberikan rokok 1 bungkus 12.000 dan 100 hilang misalnya. Itu baru undian untuk tujuan judi. Adapun hanya sekedar undian dan tujuannya untuk mengeluarkan siapa yang menerima dari anggota di bulan pertama, dikocok kemudian keluar nomor 5, anggota nomor 5 dikasih uangnya. Di bulan yang kedua dikocok lagi, siapa nomor 10 dapat, ya sudah nomor 10 dapat. Maka tujuan undian bukan hanya untuk menipu seperti di lotre-lotre, ditipu oleh bandar, ditipu oleh mesin dan sebagainya. Namun di sini tidak ada unsur undian tujuannya untuk menipu ataupun bahkan untuk permasalahan merugikan. Membeli 100 tiket hanya mendapatkan 1 bungkus rokok, hilang 88.000 setiap dia membeli, seperti itu. Maka ini jelas merugikan. Adapun undian di arisan, sekarang dia tidak mendapatkan. Mungkin setelah 5 bulan dia mendapatkan. Yang jelas semuanya mendapatkan. Sehingga undian di sini tidak bersifat haram. Dan apakah setiap undian yang namanya undian itu haram? Tidak. Kalau begitu dulu Nabi telah melaksanakan perbuatan yang haram. Maka Nabi kita seorang yang berpoligami, namun poligaminya tidak seperti kita. Nabi menikahi 9 istrinya. Adapun kita hanya diperbolehkan 4. Maka kuota paling atas kita hanya 4. Tidak boleh nambah lagi. Meskipun banyak daftar list yang ingin
janda-janda ingin, tapi sudah 4. Ya sudah, tidak boleh. Maka Nabi dulu, jika memang undian qur'ah itu haram, maka Nabi telah melaksanakan perkara yang haram. Limada? Laqad sabata fi sahihain an Aisyah, dari Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ih fa ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah wa kana yaqsimu likulli imra'ah minhunna yaumaha wa lailataha. Maknanya Nabi dulu, dari keadilannya Nabi kepada istri-istrinya, jika ingin safar, ana sausafir ila kada wa kada, jihad au dakwah au umrah au hajj, fa idza arada safaran aqra'a baina nisa'ih. Masa mau dibawa semuanya 9? Akan repot. Ini di perjalanan, bukan di rumah. Repot membawa semua istrinya. Ya sudah, dibawa 1. Nah, terus bagaimana? Aqra'a. Makna aqra'a qur'ah, diundi. Maka semua orang ada namanya. Wallahu alam bagaimana pengundiannya, yang jelas semua orang ada namanya. Maka jika yang keluar, kata Aisyah, fa ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Jika keluar misalnya Hafsah, maka Nabi keluar safar bersama Hafsah. Jika keluar Aisyah, maka Aisyah bersama Nabi keluar. Wa kana yaqsimu likulli imra'ah minhunna yaumaha wa lailataha. Dan Nabi dulu juga menggilir dari istri-istrinya di siangnya dan di malam harinya. Fa hada dalil bi anna Nabi yaf'al qur'ah. Idan idza kana jum'iyah haram, limada qur'ah? Ya akhil qur'ah huna alat wasilah saja, bukan qur'ah bimakna haram. Yadfa fulus mi'ah alf bil qur'ah fa hasal syai' min asra alf, hada huwal haram. Au yadfa asra alf hasal 3 milyun bil qur'ah, hada huwal qur'ah haram. Adapun qur'ah undian di sini hanya sekedar seperti yang kami sebutkan, maka hukumnya tidak haram. Bahkan Nabi dulu juga mengundi istrinya. Yang keluar namanya ikut safar bersamanya. Yang tidak keluar ya sudah di rumah saja. Maka inilah dari 2 mungkin arahan subuhat, bahwa mereka mengharamkan arisan dikarenakan adanya undian, dan yang kedua seperti riba, mengumpulkan 1 bulan 3 juta kok mendapatkan 30 juta. Enak banget, 3 juta jadi 30 juta. Dia tidak paham bahwa uangnya dia hasil jerih payahnya. Maka oleh sebab itu kita nukilkan, setelah tadi kita berbicara tentang masalah permisalan dan membantah subuhat, kita nukilkan ucapan para ulama. Maka kami kutip ucapan Syekh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin tentang permasalahan ini. Su'ila Syekh Ibnu Baz rahimahullah anil jum'iyah, qala Syekh Ibnu Baz, laisa fi dzalika ba'sun wa huwa qardun laisa fihi istirat naf'u zaidin li ahadin wa qad nadara fi dzalika majlis hay'ah kibar ulama faqarrara bil aktsariyah jawaz dzalik lama fihi minal masalih aw maslahah lil jami' biduni madarrah. Berkata Syekh Ibnu Baz di saat ditanya tentang hukum jum'iyah ataupun arisan, hukumnya la ba'sa bihi, tidak apa-apa, tidak haram. Kenapa? Karena peminjaman di arisan tidak ada syarat tambahan bagi seseorang. Tidak ada penalti, tidak ada denda. Maka telah ditelaah oleh para ulama kibar di Saudiyah, Al-Mufti, yang kebanyakan menetapkan tentang pembolehannya. Kenapa? Dikarenakan adanya maslahah dan tanpa madarrah. Maka ini dari fatwa Ibnu Baz rahimahullah. Wa kadzalika Ibnu Utsaimin fi liqa al-bab al-maftuh
Su'ila anil jum'iyah, qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, la ba'sa al-jum'iyah maknaha an yajtami'a mathalan haula al-muwaddafun wa yaquluna nuridu naqta min ratib kulli wahid minna al-riyal nu'tihi lil awal wa syahru tsani li tsani wa syahru tsalits li tsalits hatta tadur alaihim kullihim hada la ba'sa bihi wala haraj. Intaha. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang al-jum'iyah ataupun arisan, tidak apa-apa, la ba'sa bihi. Yang mana arisan itu maknanya, kata Syekh, para pekerja mengumpulkan uang dan berkata setiap dari kami membayar 1.000 rial. Maka diberikan kumpulan itu untuk orang pertama di bulan pertama, untuk orang kedua di bulan kedua, untuk orang ketiga di bulan ketiga. Berputar terus di antara mereka sampai yang terakhir. Maka yang demikian tidak apa-apa, tidak ada larangannya. Intaha. Maka di sini hukum arisan adalah halal selama yang kami sifatkan. Adapun selain yang kami sifatkan mungkin bisa jadi haram, wallahu a'lam. Adapun yang disifatkan, setiap orang mengumpulkan uang dan diundi dan mendapatkan uang yang sebesar dia keluarkan nantinya, maka ini adalah bagus, bahkan terpuji masuk kepada tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka salah satu dan dari praktek aplikasi, salah satu tujuan arisan karena tadi difatwakan oleh para ulama masuk kepada ucapan Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, idan arisan hukumnya halal asalnya. Namun bisa jadi karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ibadah. Maka jika mampu di antara kalian, saya tidak menganjurkan nanti ibu-ibu kita pada pengen arisan. Tiap hari minta 50, 100. Berbahaya. Al-muhim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena di sana dia akan membutuhkan uang yang besar, yang mana uang itu untuk kebutuhan yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat, mendapatkan uang 30 juta, 20 juta. Maka dari mana kalau dia tumpuk dari hasil pendapatan setiap hari, mungkin akan hilang. Namun dengan adanya arisan jum'iyah bisa terkumpul uang sehingga bisa mengumpulkan 30 juta, 20 juta, 50 juta sesuai dari iuran yang diwajibkan atasnya. Maka inilah dari hukum arisan, kita menjawab syubhat sekaligus menguatkan dengan pendalilan para ulama ataupun fatwa para ulama. Maka kesimpulannya hukum arisan halal dan bahkan bisa menjadi ibadah jika tujuannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk membantu saudara-saudara kita seperti kelompok sesuatu, kelompok yang dia itu memang mempunyai uang seperti kumpulan para tukang yang mana dia mempunyai proyek besar. Dia akan duduk di tempat pembangunannya selama 1 tahun misalnya, karena mempunyai proyek dari pemerintah yang besar. Maka mereka tidak apa-apa melaksanakan ini. Ataupun dari kelompok persatuan pekerja sawit, maka dia akan terus bekerja sawit. Maka sesama mereka yang bagian membawa sawit, memanen sawit, mengumpulkan uang setiap hari di antara mereka dan mendapatkan dari uang yang kami sebutkan, itu bagus. Ataupun kelompok para petani tertentu ataupun kelompok para nelayan, maka mereka melaksanakan pelayaran yang mungkin 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, 2 bulan di atas kapal. Maka tidak apa-apa dari gaji mereka dikumpulkan. Setiap 2 pekan atau sebulan mereka melaksanakan arisan, mendapatkan uang. Dari uang yang dia dapatkan gaji setiap harinya dikumpul. Karena dengan begitu bisa terkumpul. Kalau tidak akan habis untuk jajan, untuk beli apa saja. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu